This is the story of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 19 Juni 2025 dini hari, Polres Padang Pariaman meringkus seorang pria bernama Satria Juanda atau Wanda di tempat kerjanya di Kecamatan Batang Anai. Dia diduga sebagai pelaku eksekutor seorang wanita yang hilang sejak 15 Juni 2025 bernama Sep. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya Selasa 17 Juni 2025, ditemukan jasad tidak utuh, yaitu tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan tanpa jenis kelamin yang semula disangka sebagai boneka tersangkut di antara perahu nelayan di Sungai Batang Anai. Saat itu polisi langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Padang dan melakukan penyebaran informasi agar apabila ada masyarakat yang tengah mencari keluarga yang hilang, bisa datang untuk mengidentifikasi. Tak lama kemudian, pada 18 Juni 2025, sekitar pukul 7 pagi, warga yang sedang menambang pasir di kawasan TPI Batang Anai dikejutkan dengan penemuan bagian kepala manusia yang terbungkus kain sarung kotak-kotak berwarna coklat saat ombak menyapu potongan tubuh tersebut ke kawasan muara sungai. Potongan kepala kemudian dievakuasi ke lapak ikan milik warga. Tak lama berselang, malah potongan tangan manusia juga ditemukan tak jauh dari lokasi pertama. Polisi yang menerima laporan segera menuju lokasi, memasang garis polisi dan mengevakuasi jenazah. Tim Inafis dan identifikasi Polres Padang Pariaman telah mengamankan potongan tubuh tersebut untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penemuan itu menggerakkan seseorang bernama Putri Wulan untuk mengecek ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, karena beberapa hari sebelumnya orang tua temannya mencari anaknya yang tidak kunjung pulang sejak 15 Juni 2025. Ketika mengidentifikasi, kenyataan menampar dirinya karena dia sangat mengenali cincin yang melingkar di jari jasad itu. Cincin yang secara khusus dipesan untuk si korban. Dia langsung menginformasikan keyakinannya itu kepada polisi bahwa korban adalah seorang wanita bernama Septia, usia 25 tahun, yang beralamat di Korong Balahilia Utara, Nagari Balahilia, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang tengah dicari oleh orang tuanya sejak 15 Juni 2025. Menurut Putri Wulan, komunikasi terakhirnya dengan almarhumah Septia adalah perihal rencana Septia untuk mengajukan uang ke bank sebesar 20 juta rupiah dengan jaminan surat BPKB kendaraan temannya yang belum diketahui siapa. Setelah itu komunikasi Wulan dengan Septia terputus hingga akhirnya Septia dinyatakan hilang. Sementara itu, Dasrizal 58 tahun, seorang supir dump truck pengangkut material pasir dan batu, hanya bisa terpaku tak percaya ketika polisi menelpon dan meminta dirinya untuk mengidentifikasi jasad tubuh, badan, kepala, lengan kiri, dan kaki kanan ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Walaupun berusaha tenang dan menyangkal, Dasrizal dan istrinya Weni 54 tahun pergi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan saat melihat jasad yang tidak utuh. Mereka yakin itu adalah anak mereka Septia yang hilang 15 Juni lalu dari hidung, gigi, dan kakinya. Di rumah duka, Dasrizal meratapi kematian anaknya sambil memandang sepasang sandal almarhumah. Baginya, sandal itu menjadi peninggalan berharga dari anaknya Septia yang didapat dari permainan khas Minang di acara hajatan tetangga pada Sabtu 14 Juni 2025. Memang saat itu tidak biasanya mereka pergi ke hajatan bertiga, yaitu Dasrizal, istri, dan Septia. Sayangnya itu menjadi akhir kebersamaan mereka. Septia Ananda hilang sejak Minggu 15 Juni 2025 lalu. Kepada sang ibu, sebelumnya Septia pamit untuk bertemu dengan teman sambil menunggu ibunya bersiap-siap menjelang mereka pergi ke saudara di kota Pariaman. Septia pergi sendirian ke tempat temannya itu dengan sepeda motor sekitar pukul 8.30 pagi. Berjam-jam ditunggu, Septia Ananda tak kunjung pulang. Si ibu pun memastikan keberadaan Septia dengan mengirim pesan WA. Namun, baru sekitar pukul 3 sore pesannya dibalas, tetapi dengan bahasa yang tidak biasa. Biasanya gaya bahasa Septia menggunakan kata rang sebagai kata ganti saya, tetapi dalam pesan balasannya tidak ada kata rang. Dasrizal dan Weni mulai mencari-cari keberadaan Septia.
Apalagi sekitar pukul 11 malam HP Septia mati, tidak bisa ditelepon atau dikirimi pesan. Hingga beberapa hari kemudian, sang putri tak kunjung pulang dan tak kunjung ditemukan. Mereka sudah mencari kemana-mana, menanyai teman-teman Septia, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga akhirnya mereka ditelepon polisi mengenai penemuan jasad yang dicurigai sebagai jasad Septia Ananda. Setelah mengetahui identitas korban sejak 18 Juni 2025, polisi langsung menyelidiki orang-orang terakhir yang bersama korban dan didapati bahwa terduga pelaku adalah Satria Yuhanda alias Wanda yang berusia 25 tahun, warga Korong Lakwak, Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman, yang berprofesi sebagai satpam yang kemudian langsung diamankan pada 19 Juni dini hari di tempat bekerjanya di pabrik bata. Berikut beberapa barang bukti seperti parang, ponsel, sepeda motor, dan baju yang digunakan saat menghabisi Septia. Mulanya Wanda mengaku menghabisi dan memutil Septia Ananda di sebuah kebun di perkebunan di Korong Kapalo Banda, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, pada Minggu 15 Juni 2025 pukul 3 sore. Namun hasil pemeriksaan lapangan tidak menemukan tanda-tanda kejahatan itu. Belakangan baru terungkap, Wanda ternyata menghabisi Septia di kantor tempatnya bekerja pada Minggu siang 15 Juni saat kantor sedang libur dan tidak ada aktivitas pabrik. Tubuh Septia kemudian ia mutil dengan parang menjadi 10 bagian. Kemudian ia buang ke aliran Batang Anai di 2 titik lokasi. Sakit hati, itu yang jadi alasan Wanda menghabisi Septia. Septia katanya belum membayar hutangnya kepadanya sebesar 3,5 juta. Namun alasan itu disangkal oleh ayah Dasrizal. Ia meragukan pengakuan si Wanda. Menurutnya jika memang Septia memiliki hutang sebesar 3,5 juta, Satria bisa saja merampas HP atau bahkan motor yang digunakan oleh almarhumah Septia. Tertangkapnya Satria ini mengarahkan polisi pada pencarian 2 mahasiswi yang sejak 12 Januari 2024 lalu hilang, yang bernama Siska Octavia Rusdi atau Cika 23 tahun, warga Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Ade Gustiana atau Ade 24 tahun, yang keduanya merupakan mahasiswa STIE KBP Padang seperti Septia. Ternyata Septia dan Siska itu saling kenal, bahkan pernah bersekolah di SMP dan SMA yang sama dengan Wanda. Kepada polisi, Wanda mengaku menghabisi Siska dan Ade, kemudian mengecor mayat mereka di dasar sumur di rumahnya di Korong Lakwak, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai. Rumah yang dia tempati dengan ibu dan adiknya yang masih bersekolah tingkat menengah atas. Diketahui ibu Satria memang jarang berada di rumah. Faktanya, Siska adalah pacar Wanda sejak 2019, bahkan sudah memiliki rencana untuk menikah. Siska terakhir terlihat pada 12 Januari 2024. Ia berpamitan kepada ibunya Nila Yusnita untuk pergi ke Kota Padang bersama Ade Gustiana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam untuk bertemu Wanda untuk mengambil sejumlah uang. Namun, keduanya tak kunjung kembali. Hingga pada 13 Januari 2024, keluarga resmi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Batang Anai. Wanda bahkan ikut mendampingi ibu Siska membuat laporan hilangnya Siska ke Polsek Batang Anai. Wanda beralibi bahwa dia memang bertemu Siska, namun setelah Siska dan Ade bertemu, dia sudah tidak mengetahui lagi kemana Siska dan Ade pergi. Untuk meyakinkan keluarga Siska, Wanda bahkan sering menanyakan perkembangan keberadaan Siska kepada kakaknya Siska yang bernama Sulastri, juga mengajaknya bersama-sama mencari keberadaan Siska. Tidak ada yang mencurigai Wanda, dia masih sering berkunjung dan selalu bersikap baik kepada keluarga Siska, membagikan THR ke adik dan saudara-saudara Siska bahkan setelah Siska hilang. Kecurigaan malah sempat ditujukan kepada adik Gustiana ini, bahkan atas tuduhan Wanda sendiri. Meskipun demikian, keluarga Siska memang sempat menggeledah rumah Wanda setelah 5 hari Siska hilang. Apalagi menurut petunjuk orang pintar yang ditemui keluarga Siska, Wanda ada kaitannya dengan hilangnya Siska. Tapi di rumah Wanda tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Siska. Mereka bahkan sempat melihat keberadaan sumur tua di rumah Wanda, namun urung mengecek karena ibu Siska terlanjur histeris. Saat itu Wanda terlihat sangat tenang dan santai seakan tidak melakukan kejahatan.
Kemudian sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3 merah putih hitam ditemukan oleh seorang petani di sekitar kampus MTI Tabing Padang 11 hari kemudian. Menghilangnya Siska dan Ade tetap menjadi misteri hingga 1,5 tahun kemudian. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, melakukan pembongkaran sumur tempat kedua jasad korban dikubur di Korong Lakuak Nagari, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai. Saat itu Ibu Siska Nila Yusnita, 49 tahun, sempat hendak mendatangi lokasi sumur saat polisi melakukan pembongkaran. Jarak rumah Ibu Siska sendiri ke rumah si Wanda sekitar 3 km. Di pertengahan jalan 500 meter dari lokasi sumur, sang ibu terkena serangan jantung. Ibu Nila sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ibu Nila meninggal dunia. Sementara fakta menyedihkan lainnya, 6 bulan sebelumnya, ayah Siska juga meninggal dunia karena stres memikirkan anaknya yang tak kunjung ditemukan. Kecewa dan menyesal bercampur karena mereka hampir menemukan Siska ketika menggeledah rumah Wanda, namun urung memeriksa sumur. Pertama-tama, Wanda menghabisi Siska. Kemudian, Wanda menjemput Ade yang kemudian juga dihabisinya. Siska dan Ade lalu dikubur di dalam sumur si Wanda seperti yang diberitakan. Ketika polisi dengan nada penasaran bertanya, mengapa Wanda dengan mudah bisa menghabisi kedua mahasiswi itu, apalagi salah satunya adalah pacarnya, dia menjawab dengan mata yang nampak merah karena sakit hati. Siska atau Cika sudah berselingkuh. Wanda berkata, "Saya sudah lihat chat mereka. Cika selingkuh. Yang mengajarkan Cika selingkuh itu Dede. Waktu KKN diajarkan," ujar Wanda dalam pengakuannya. Tentu saja kebenarannya masih dipertanyakan. Maka dari itu polisi masih melakukan pendalaman terhadap Satria Juhanda alias Wanda. Ternyata penemuan sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3 merah hitam yang ditemukan oleh seorang petani 11 hari setelah Siska hilang adalah rekayasa Wanda sendiri. Dia mengakui meletakkan motor, dia tebarkan sandal kedua korban, lalu dia penuturan itu Wanda katakan dengan wajah datar. Kini kasus ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Polisi juga tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan Satria Juhanda dalam kasus pembunuhan berantai lain yang diduga memiliki pola serupa. Satria Juhanda atau Wanda, pemuda yang dikenal pendiam, santun, dan tak banyak tingkah di lingkungannya, ternyata menyimpan kepribadian yang rumit dan berdarah dingin. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, serangkaian pembunuhan itu terjadi dalam rentang waktu yang direncanakan matang. Tidak ada letupan emosi, tidak ada amarah sesaat, yang ada hanya kehendak membunuh yang terencana, dingin, dan metodis. Wanda telah menjalani pemeriksaan psikologi dengan hasil yang mencengangkan, tapi menjawab kecurigaan sejak awal. Wanda adalah seorang psikopat. Bersiaplah Wanda, hukuman terberat menantimu agar keadilan bisa ditegakkan. Wanda sekarang sudah diproses. Satu orang yang mungkin bisa bernafas lega adalah pacar terbaru Wanda yang tidak mengetahui kekejaman pacarnya itu, yang mungkin saja bisa jadi korban selanjutnya tanpa dia sadari.